Yo, konnichiwa. Di video kali ini, Mimin mau ngelanjutin manhwa yang berjudul Kultivasi Tingkat Atas Selama 1000 Tahun. Yang dimana di video kali ini Mimin mau ngebahas chapter 144. Bagi yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan loncengnya agar channel ini semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Ya udah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Di sisi lain, Hanju pun saat itu terlihat sedang fokus dalam kultivasinya. Terlihatlah narator yang saat itu menyampaikan, bersamaan dengan pemahamannya yang telah meningkat, area serangan mystical power warp fishing miliknya juga telah menjadi semakin luas. Ki pedangnya saat ini bisa terbang menembus ruang dan waktu dan menyerang dari kejauhan, mirip dengan teleportasi dan semacam serangan ruang dimensi. Selama defense seseorang masih merasakan sasarannya, mereka bisa menyerang dari jarak kejauhan. Hanju yang melihat kekuatan barunya pun berkata di dalam hatinya, tidak peduli jauh atau dekat, kekuatanku ini bisa menyerang dalam jarak yang benar-benar cukup tidak logis. Aku rasa kemungkinan tidak ada orang di dunia mortal yang mampu menahan seranganku ini. Aku jadi tidak takut dengan siapapun sekarang. Tiba-tiba, Hanju pun mendapat pemberitahuan sistem yang berasal dari Sing Hongxuan. Dia telah berusaha mengirimkan pesan yang sangat banyak kepada Hanju. Melihat itu, Hanju pun panik dan berkata di dalam hatinya, apa yang terjadi kepada istriku? Aku tidak membalas pesannya dalam waktu yang sangat lama. Apakah dia akan membunuhku nanti? Dan saat itu, Hanju pun langsung memeriksa tab komunitasnya. Muncullah pemberitahuan sistem yang menyatakan, teman baik Anda, The Wisnen Cauldron telah ditangkap oleh kultivator iblis. Teman baik Anda, Pri Siswan telah ditangkap oleh kultivator iblis. Pasangan Dao Anda, Sing Hongxuan telah ditangkap oleh kultivator iblis. Murid Anda Suki telah pulih dari penyimpangan Ki. Divinity miliknya telah bangkit dengan sempurna dan kultivasinya telah meningkat secara signifikan. Murid besar Anda Feng Liang telah diserang oleh kultivator iblis sebanyak 4.679 kali. Murid besar Anda Feng Liang telah terluka parah dan beruntung. Hewan suci saat itu menyelamatkannya dan membawanya ke Grot Heavenly Blessland. Teman baik Anda Mofucho telah diselamatkan oleh Mozu dan terlepas dari segelnya. Teman baik Anda Huang Jihao telah ditangkap oleh kultivator iblis. Hanju yang membaca isi pemberitahuan sistem pun berkata di dalam hatinya dengan wajah cemas, apa yang terjadi sebenarnya? Master dan Sing telah ditangkap untuk waktu yang sama. Bukankah mereka berdua memiliki Heavenly Favor? Kenapa mereka tidak menggunakannya? Ini sangat buruk. Aku harus memeriksa keadaannya. Hanju pun saat itu menggabungkan pikirannya dengan boneka milik Sing Hongxuan yang sedang dibawanya itu. Dia pun terkejut melihat situasi saat itu. Hanju berkata, di mana ini sebenarnya? Apakah mereka dikurung di dimensi tertentu? Sepertinya itu kurang tepat. Tempat ini lumayan hangat. Dan ketika dia melihat celah yang ada di tempat itu, ternyata itu ada di bagian yang benar-benar cukup mengesankan. Hanju pun saat itu berkata kepada Sing, halo, bagaimana kabar kalian? Singnya mendengar itu pun langsung panik, karena saat itu terlihat banyak kultivator iblis yang menoleh ke arah mereka. Mereka pun kemudian berkata, apakah itu hanya imajinasiku saja? Aku tiba-tiba merasakan aura yang sangat mengerikan. Saat itu, Pri Siswan bangkit dari duduknya yang membuat orang-orang yang ada di tempat itu pun terkejut karena mengira Pri Siswan akan bergabung dengan sekte jahat. Melihat itu, si gendut pun merasa senang dan berkata, apakah Pri Siswan dari sekte jahat pun mau bergabung dengan kami? Besok adalah hari perayaan penyambutan iblis. Aku rasa lebih baik kau bergabung denganku. Sungguh sia-sia jika orang secantik dirimu menjadi persembahan. Tetapi Pri Siswan saat itu malah berkata, kami dari sekte Jetpur tidak akan pernah berada di sisi yang sama dengan sampah seperti kalian. Mendengar itu, orang-orang dari sekte jahat itu pun berkata kepada si gemuk, keributan apa itu? Cepat periksa dan lihat apakah mereka menyembunyikan senjata atau tidak. Mendengar itu,
Si gendut pun berkata, tidak mungkin mereka menyimpan senjata. Kau pikir di mana mereka menyembunyikan itu? Ternyata alasan Prisiswan saat itu berdiri karena dirinya ingin melindungi boneka dari Hanju yang saat itu disembunyikan di tubuh Sing Hongxuan. Sing Hongxuan pun saat itu berkata kepada Hanju, jangan berisik, kirim saja transmisi suara ke boneka ini pelan-pelan. Mendengar itu, Hanju pun juga menyetujuinya. Dia pun kemudian bertanya, apa yang terjadi di sana? Bagaimana mungkin semua kultivator kebenaran ditangkap? Saat itu, Sing Hongxuan pun menjelaskan, suamiku, Arhat telah turun tangan. Mereka menyerang dan menangkap kultivator jahat. Kecuali Sekte Suci Jetpur, kebanyakan dari Sekte Jalan Kebenaran telah memutuskan untuk bergabung dengan kultus jahat dan menjadi kultivator iblis. Kita sudah kalah di perang kali ini. Mendengar itu, Hanju pun terkejut dan berkata, oh, jadi mereka menangkap kultivator kebenaran dan membuat mereka semua menjadi kultivator iblis. Tidak heran bahwa mereka sebenarnya nggak ada habis-habisnya. Saat itu, Sing Hongxuan pun juga menjelaskan, kemungkinan Kaisar Iblis punya rencana yang tidak diketahui. Aku dengar kalau dia dipanggil ke dunia mortal, mungkin dia ingin memanggil lebih banyak iblis ke dunia ini. Hanju yang mendengar itu pun kembali berkata, jadi maksudmu semua kultivator kebenaran yang tersisa akan dikorbankan? Jangan khawatir, kalau ada kesempatan, aku akan menyelamatkan kalian semua. Sing Hongxuan yang mendengar itu pun berkata, tidak, kamu tidak akan bisa. Kaisar Iblis sangat kuat. Sisi kita sudah kehilangan 7 ahli di ranah Tribulation Transcendence. Kekuatan Heavenly Puppet tidak sekuat dirimu. Kita tidak bisa melakukan apapun. Suamiku, jika takdir mengizinkan, mari menjadi suami istri di kehidupan kita yang selanjutnya. Hanju yang mendengar itu pun berkata kepada Sing dengan cemas, jangan bicara yang tidak-tidak. Di mana orang-orang dari Heavenly Immortal Manor? Apakah mereka tidak menolong kalian? Sing yang mendengar itu pun menjawabnya, tidak, kami tidak melihat mereka sama sekali. Mungkin mereka juga sudah tertangkap. Hanju yang mendengar itu pun terdiam. Dia pun kemudian bertanya, apakah Kaisar Iblis ada di sana? Sing yang mendengar itu pun menjawabnya, saat ini tidak ada. Mereka masih mengumpulkan kultivator dari sekte besar lainnya. Hanju yang mendengar itu pun berkata, kalau begitu, waktunya mungkin masih lama. Jangan khawatir, jaga baik-baik bonekanya. Aku akan memikirkan cara untuk menyelamatkan kalian. Dan setelah komunikasi itu, Hanju yang cemas pun berkata di dalam hatinya, aku kira jalan kebenaran yang diuntungkan saat ini, tapi ternyata malah sebaliknya. Perayaan penyambutan iblis ya, kurasa itu akan menjadi hal yang cukup besar. Hanju pun saat itu mengingat perkataan dari senior Sungai Pedang Dao. Bahkan jika itu pengadilan surgawi, istana suci dan istana iblis, mungkin akan menjadi bahaya yang cukup besar. Hanju berkata di dalam hatinya, mungkin Kaisar Iblis mencoba untuk memanggil klan iblis kuno. Kalau klan iblis di sini, dunia akan menjadi lebih kacau. Aku harus bergantung kepadamu saat waktunya tiba. Tiba-tiba, ketika Hanju ingin melakukan sesuatu dengan jari tengahnya itu, muncullah Dao yang saat itu berkata kepada Hanju, Master, apa itu artinya? Apakah itu simbol tangan baru mystical power milikmu? Hanju yang mendengar itu pun membenarkannya dengan berkata, iya, tapi kau jangan mempelajari teknik ini. Kau tidak boleh menggunakan mystical power ini kecuali kau dalam pertempuran hidup dan mati. Mendengar itu, Dao pun merasa senang dan berkata, jangan bilang kalau itu semacam skill ultimate yang tidak tertandingi. Hanju yang mendengar itu pun menjawabnya, sebenarnya bukan seperti itu, tapi terserahlah kau mau menganggapnya apa. Dao yang mendengar ucapan dari Hanju pun kembali bertanya, tapi jika bukan skill ultimate, kenapa hanya boleh digunakan ketika bertarung di fase hidup dan mati? Hanju yang mendengar itu pun menjawabnya, karena teknik ini bisa membuatmu merasa lebih baik sebelum kau mati. Mendengar itu, Dao pun saat itu benar-benar tidak mengerti maksud perkataan dari Hanju. Dan Hanju pun berkata kepada Dao, bersiaplah untuk menyambut dia sudah kembali. Dao yang mendengar itu pun merasa semakin kebingungan. Di luar gua Hanju, terlihatlah Chicken, Suncangan, dan juga Yan Tiandong yang saat itu sedang mabuk-mabukan. Chicken pun kemudian berkata, jika terus seperti ini, aku pasti akan depresi. Yan Tiandong yang mendengar itu pun berkata, tidak apa-apa, kami akan menemanimu di sini. Suncangan pun juga membenarkannya.
Aku dengar dari Master, kalau dua Golden Crow itu tidak bisa kembali, mereka tidak akan bisa datang kemari juga. Tapi tetap saja panas di sini sangat mengkhawatirkan. Tiba-tiba Murongki pun pulang dan bertanya kepada mereka semua, "Kenapa kalian bisa ada di sana? Tumben banget kalian tidak memancing." Melihat kepulangan dari Murongki, Sun Chang'an pun merasa sangat senang dan berkata kepadanya, "Ki kecil, kau akhirnya telah kembali." Dan saat itu Hanju pun keluar dengan sendirinya dari guanya dan berkata kepada Murongki, "Apakah kau mendapatkan sesuatu dari latihanmu ini?" Murongki yang mendengar itu pun berkata dengan wajah kecewanya, "Grandmaster, sebenarnya ada sesuatu yang benar-benar aku ingin bicarakan kepadamu." Hanju yang mendengar itu pun bertanya, "Katakan saja apa yang terjadi." Murongki pun berkata, "Aku ingin menanyakan sesuatu kepadamu. Di antara ribuan dao, apakah dao pedang adalah yang terkuat?" Hanju yang mendengar itu pun menjawabnya, "Sebenarnya itu tergantung dengan orangnya." Murongki pun saat itu mengatakan, "Sepertinya dao pedang tidak cocok denganku." Hanju yang mendengar itu pun menanyakan alasannya. Dan saat itu Murongki pun menjawab, "Walaupun aku sudah mempelajari beberapa skill dari Grandmaster, tapi entah itu ujian sekte ataupun saat aku keluar untuk melakukan misi, aku sadar kalau kekuatan bertarungku tidak bisa melewati ranahku seperti para jenius yang ada di legenda. Aku pikir aku kekurangan bakat, jadi aku pun mencoba menutupinya dengan kerja yang lebih keras lagi. Tapi tetap saja hanya ada sedikit kemajuan, bahkan setelah aku bekerja keras dalam waktu yang sangat lama. Terkadang aku merasa bahwa aku hanyalah orang biasa. Kata-kata yang aku katakan sebelum turun dari gunung ini kepadamu seperti sebuah candaan sekarang. Aku tidak benar-benar berkembang." Hanju yang mendengar itu pun berkata kepada Murongki, "Dasar bocah bodoh, tidak ada yang namanya dao terkuat. Yang ada hanyalah kultivator terkuat. Karena dao pedang tidak cocok untukmu, kenapa kau tidak mengganti senjatamu aja?" Mendengar itu, Murongki pun bertanya kembali, "Tapi apakah aku benar-benar harus melakukan hal seperti itu, Grandmaster?" Hanju yang mendengar itu pun membenarkannya, "Tentu saja Murongki, jangan membatasi dirimu sendiri. Dao apa yang cocok untuk dirimu? Katakan saja kepadaku." Murongki pun saat itu mengeluarkan sesuatu dan berkata, "Sebenarnya aku telah mencoba semua jenis teknik dan senjata yang ada di sekte. Aku rasa aku cocok dengan tombak atau senjata jarak jauh lainnya." Hanju yang mendengar itu pun berkata di dalam hatinya, "Sudah kuduga pasti tombak. Tentu saja tidak ada yang penting. Selama itu cocok denganmu, maka gunakan saja itu." Murongki pun melanjutkan perkataannya, "Tapi hanya ada beberapa orang di sekte yang menggunakannya. Senjata jarak jauh yang terlihat lebih cocok untuk pertempuran mortal." Ini membuat Hanju pun merasa sangat kebingungan. Tapi saat itu, Hanju mengingat kehidupan lama dari Murongki yang mendapat julukan Wargod Istana Surgawi. Mengingat itu, Hanju pun menyadari bahwa senjata Murongki di masa lalu adalah tombak. Bahkan setelah reinkarnasi, dia masih tidak meninggalkan senjata yang dia pilih di kehidupan sebelumnya. Hanju pun saat itu mengeluarkan sebuah tombak dengan lengannya itu. "Aku sudah menduga kalau yang cocok denganmu adalah dao tombak. Beberapa tahun yang lalu, aku telah membuat sebuah tombak menggunakan ranting dari pohon pusang. Tombak ini disebut dengan Mystical Brand Turning Rancer. Walaupun tombak ini biasa-biasa saja, jika tombak ini dan penggunanya bersatu, mereka bahkan bisa menjatuhkan seorang immortal. Jadi ambillah ini untukmu." Melihat pemberian yang begitu berharga itu, Chicken pun benar-benar terkejut dan berkata, "Master, kau tidak bisa melakukan hal seperti ini. Bahkan kau tidak pernah memberikan hadiah kepadaku." Bahkan Sun Chang'an dan Yan Tiandong pun juga terkejut. "Pohon pusang adalah tanaman suci milikmu yang paling berharga. Kenapa kau malah memberikannya kepada Murongki?" Dao yang melihat itu pun juga terkejut melihat kemampuan yang dimiliki oleh tombak itu. Hanju pun kembali berkata, "Jangan terikat dengan mastermu. Ini aku serahkan untukmu. Aku hanyalah seorang legenda. Kamu dan Feng Liang adalah murid generasi keduaku. Kau juga mendapatkan manfaat yang sama dengan Feng Liang. Mulai hari ini dan seterusnya, tombak ini akan menjadi milikmu." Saat itu, tiba-tiba kejadian kocak pun terjadi. Murongki malah mengeluarkan AK-47 dan berkata kepada Hanju, "Tapi Grandmaster, aku pikir senapan ini lebih cocok untukmu."
Hanju yang melihat senjata yang dikeluarkan oleh Murongki benar-benar terkejut dan saat itu terdiam sejenak. Kayaknya Murongki juga ikut mabar FF sama sangguan sebelumnya. Hanju yang melihat senjata itu pun langsung mengambilnya dan menendangnya setinggi langit sambil berkata, "Buang benda ini bodoh, jangan gunakan senjata iblis seperti ini. Ini benar-benar tidak berguna. Kalau musuhmu bisa berteleportasi, kau pasti akan langsung mati." Ucap Hanju sambil mengetuk kepala dari Murongki. Murongki yang kepalanya bendol itu pun kembali berkata, "Tapi bukankah Anda tadi bilang yang penting itu cocok denganku?" Hanju yang mendengar itu pun merasa semakin kesal. Tepat saat ini, rasa suka Murongki kepada Hanju telah meningkat sebesar 5 bintang. Hanju pun melanjutkan perkataannya, "Oh ya, satu lagi. Di garis depan perang antara jalan kebenaran dan jalan iblis, jalan kebenaran sedang berada di posisi yang sangat rugi. Hari ini aku akan bersiap untuk membantu. Dan aku juga akan menggunakan perang ini untuk mengajari kalian tentang Dao. Apakah kalian bisa memahami mystical power Dao atau tidak? Itu akan bergantung pada kalian sendiri." Ucap Hanju kepada murid-muridnya itu. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gua selanjutnya dan see you!